Shalom, Jemaat GSKI Betani dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa kembali dalam acara Masih Ada Tuhan. Hari ini tema renungan kita tidak pernah sendiri. Ya, yang saya ambil dari firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sebuah ayat firman Tuhan yang luar biasa yang memberi kekuatan, penghiburan, pengharapan bagi kita. Melalui renungan hari ini saya ingin bercerita tentang dua peristiwa yang saya alami. Ya, satu peristiwa ketika saya masih kecil, ya, masih usia sekitar 4-5 tahun yang sangat berkesan. Memang ada beberapa peristiwa yang memberikan satu kesan yang mendalam, meskipun sudah lama, tapi saya selalu ingat akan kisah ini. Ya. Pada waktu saya masih sekitar 4-5 tahun itu, suatu saat saya diajak mama saya pergi ke satu toko, ya, untuk mungkin dia berbelanja atau mungkin dia melakukan mengunjungi temannya, saya agak lupa. Tetapi yang jelas pada waktu itu saya melihat sebuah mainan, ya, kalau nggak salah itu mobil-mobilan yang saya sangat suka. Dan kemudian saya mulai panggil mama saya, ya, saya minta dibelikan mobil itu. Mama saya ngomong, enggak sekarang, ya. Jadi saya kemudian terus melihat mainan dan terus merengek meminta mainan itu untuk dibelikan. Dan mama saya akhirnya ngomong tidak, ya. Dia ngomong tidak, tapi saya terus menerus dan akhirnya saya karena kecewa tidak dibelikan itu saya menangis, ya. Saya menangis biasa anak kecil, ya, memaksa dengan cara menangis, kemudian dan lebih dari itu saya masih ingat saya gulung-gulung sampai gulung-gulung di lantai, ya, untuk supaya dibelikan. Tapi bukannya dibelikan, malah mama saya memarahi saya dan dia ngomong, "Ayo kita pulang." Saya tetap menangis terus. Dan saya tidak sadar, ya, beberapa lama kemudian saya melihat, loh, mama saya enggak, ternyata orang-orang ngomong mama saya pulang. Ketika dia ngajak, "Ayo pulang," saya enggak terlalu memperhatikan. Maka katanya mama saya pulang, ya. Jadi kemudian saya menangis lagi, bukan karena menangis karena tidak dibelikan permainan itu, tetapi karena takut ditinggal sendiri. Waktu itu saya nggak tahu jalan pulang, juga nggak tahu caranya pulang bagaimana. Jadi saya menangis terus. Tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba mama saya muncul dan kemudian membawa saya pulang ke rumah. Sudah agak lama setelah peristiwa itu terjadi, barulah saya dijelaskan oleh mama saya bahwa dia tidak membelikan itu bukan karena dia tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan apa yang saya minta, tetapi dia tahu bahwa itu kurang bagus buat saya dan dia sudah siapkan permainan atau mainan yang jauh lebih baik daripada yang saya minta. Dan saat itu juga dia jelaskan bahwa ternyata dia tidak tinggal pulang, tetapi dia hanya bersembunyi di balik tembok untuk mengamat-ngamati saya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi gambaran hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan kita dengan Tuhan. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kemudian kita melihat bahwa Tuhan tidak menjawab, tidak memberikan apa yang kita minta, kita seringkali kecewa. Atau mungkin kita mengalami kesesakan yang begitu mendalam dan kita berseru-seru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan kita tidak melihat jawaban Tuhan. Kita merasa ditinggal sendiri oleh Tuhan. Dan inilah yang saya alami juga dalam peristiwa kedua yang akan saya ceritakan ini. Pada tahun 1998, waktu yang cukup lama sekali, ya, waktu itu Bapak saya divonis sakit yang cukup serius, ya, dan sejak saat itu, mulai saat divonis itu saya mendengar tentang kabar itu, maka saya berdoa kepada Tuhan untuk memohon Tuhan menyembuhkan Bapak saya. Setiap pagi saya berdoa, setiap malam saya berdoa, bahkan kadang-kadang di tengah-tengah saya bekerja, siang hari saya sempatkan untuk berdoa. Setiap hari selama kurang lebih satu setengah tahun, ya,
Saya terus berdoa dan memohon Tuhan menyembuhkan papa saya. Tapi toh akhirnya papa saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Pada saat itu saya memastikan bahwa oh Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan saya. Dan saya merasa hati saya baik-baik saja, tidak ada kekecewaan itu. Tetapi ternyata di dalam lubuk hati saya yang mendalam, ada perasaan tidak puas, sehingga berbulan-bulan setelah peristiwa itu, bahkan bertahun-tahun, saya selalu di dalam doa saya kepada Tuhan, saya selalu berkata demikian. Tuhan, seandainya Engkau menyembuhkan papa saya, betapa bahagianya saya. Bukankah ini satu ungkapan kekecewaan dan ya semacam protes begitu ya. Sampai suatu saat dalam sebuah doa ketika saya katakan, Tuhan saya kangen papa. Tiba-tiba saat itulah Tuhan melawat saya begitu luar biasa. Saat itu saya bisa merasakan betapa kasihnya Tuhan dalam kehidupan saya. Dia menyatakan dirinya sebagai Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan, memperdulikan, dan tidak pernah meninggalkan saya sendiri. Sehingga saat itu saya tahu bahwa Dia mengerti, bisa mengerti perasaan, apa yang saya alami, kesedihan saya, kekecewaan, semua Dia bisa merasakan semuanya itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau saat ini engkau sedang berdoa dan belum dijawab Tuhan, janganlah kecewa. Kalau permohonanmu tidak dijawab Tuhan, bukan berarti Dia tidak mendengar dan tidak mau menolong kita. Dia selalu mendengar dan menjawab doa kita. Ketika kita tidak melihat tangannya bekerja dan tidak melihat pertolongannya, bukan berarti Dia membiarkan kita sendiri. Ketika kita tidak bisa melihat dan merasakan kehadirannya, bukan berarti Dia meninggalkan kita. Sebab Dia berkata, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan memberkati.